Amin. Selanjutnya salawat wassalam kita tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan, memberikan contoh kepada kita semua itu, termasuk utamanya adalah contoh-contoh dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, pada Kultum kali ini kami menyampaikan mengenai masalah aliran teologi dalam Islam. Jadi teologi itu maksudnya ya pemikiran Islam yang terkait dengan akidah. Yang saya sebut sebetulnya banyak sekali. Yang saya sebut di sini hanya 3 saja yang merupakan tambahan pemikiran supaya bisa kita nanti memilih yang mayoritas umat Islam itu memilih teologi mana, pemikiran mana. Yang pertama niku aliran Jabariyah. Mau aliran Jabariyah itu adalah percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini termasuk tindakan manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat diubah. Manusia tidak memiliki kebebasan dalam membuat pilihan atau melakukan tindakan. Jadi sepenuhnya itu adalah Allah yang ngatur. Manusia tidak mempunyai pilihan atau kebebasan. Jadi nek cara jane itu pasah bongkoan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini apakah nanti ada aliran lain yang bertentangan dengan ini? Mesti ada. Nah, pernah saya dulu ikut ngaji masalah tauhidnya Pak Abdurrahman siapa itu yang dari Bandung ini. Jadi kalau ada gedung, yang satunya masjid tingkat 3, yang satunya itu tempat karaoke juga tingkat 3. Sing tempat karaoke ini dipasang penangkal petir, podo-podo dhuwure. Sing masjid tidak dipasang penangkal petir. Nah, ini potensi kesambar petir yang pertama itu mana kira-kira? Sing masjid keluarnya gak dipasang penangkal petir walaupun masjid itu tempat ibadah. Nah, ternyata jenengan wis cerdas. Sing disaut atau sing kena bledek dhisik itu mesti apa? Mesti dhisik karena tidak dipasang penangkal petir itu tadi. Bapak saudara-saudara sekalian, kita tidak tidak sebutan atau tidak berpikiran jelek ya. Kita mendirikan gedung mesti ada ukuran-ukurannya. Jadi misalkan ini berapa meter tingkat panjangnya atau bentangnya dengan panjang dan bentang yang sekian, itu mesti ada ukuran-ukurannya supaya gedung ini tidak rubuh. Nah ini ono teori ini. Itu sapa sing toko teknik ini. Mesti ada. Jadi bentangan sekian itu memerlukan penyangga sekian, gedene cagak sekian dan sebagainya. Ini Pak Wiji sing roh. Dan teman-teman dari teknik. Nah ini kalau dikurangi, katakan dawa cagake cuwilik ngono. Wah iki di samping sing jamaah ya gak patek tenang Pak. Roboh koyo nek gone. Wah, itu bisa menjadi apa? Masalah. Nah nek wong Jabariyah wis gak urus. Makanya mana Pak gedung yang sawur yang terjadi roboh itu? India. Kalau enggak India ya Bangladesh. Sering kita dengar gedung itu apa? Roboh. Nah, kalau wong Jabariyah wis gak urus, wis gak patek mau perhatikan gitu aja lah, yang seperti itu Jabariyah.
Jadi puasa bongkoan penuh kepada kekuasaan Tuhan. Nah, yang kedua, Qadariyah. Qadariyah itu berlawanan dengan Jabariyah. Kalau Qadariyah itu seakan-akan satu peristiwa kejadian tertentu atau oleh yang lain itu semata-mata karena bertentangan dengan akal manusia. Jadi logika tok yang digawe pikirannya itu tidak cocok dengan akal murni, itu tidak dipakai. Itu Qadariyah bertentangan dengan Jabariyah tadi. Seakan-akan kalau Jabariyah itu Gusti Allah tok sing penuh. Yang nomor dua, Qadariyah ini seakan-akan akal manusia itu yang bagus, iki jelek, iki benar, iki salah, dan seterusnya, hanya akal. Kemudian yang tengah-tengah antara Jabariyah dan Qadariyah itu adalah yang kita pakai mayoritas ini. Kira-kira apa Pak alirannya Pak? Ahlus Sunnah, sapa sing ngomong? Wah, pinter ya Ustaz. Ben Kemis ngaji, Selasa ngaji. Ahlus Sunnah yang kita laksanakan ini. Di samping kita itu adalah menggunakan akal, ya teknik kita pakai, tapi seakan-akan atau kita menyatakan bahwa semuanya itu juga ikut campur tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keseimbangan antara pengaruh akal juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada hadis idza wusital amru ila ghairi ahliha fantahal asr, fantahal amr. Apabila urusan itu tidak ditangani oleh ahlinya, maka apa? Fantahal amr. Akan apa? Akan jatuh, akan rusak, akan bahaya, akan merusak. Ya, karena sesuatu tidak dipasrahkan kepada yang ahlinya. Gawe gedung dipasrahno jainul, waduh wis wong gak ngerti belas dan sebagainya. Sebaiknya urusan-urusan agama kok enggak dipasrahkan ke orang yang ahli agama, wis ting pecotot Pak. Owang ya. Nah, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ono sing nambahi gitu. Pemikiran Ahlus Sunnah itu pemikiran antarane, tengah-tengah antara pemikiran yang seakan-akan kita pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seakan-akan yang pikiran semata, logika semata. Tengah-tengah itulah namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kadang kita itu kan apa ya? Seperti ada peristiwa ngapunten di pondok tertentu itu nek cara penghormatannya itu dengan ngesot atau dengan cara apa kepada tokohnya, itu kadang-kadang apa ya, kita menilai hulu itu apa Pak? Berlebih-lebihan. Ya ahlal kitab la taghlu, wahai orang-orang atau ahli kitab, jangan kamu berlebih-lebihan. Nah, apakah kasus seperti itu identik dengan Islam? Gak ono Pak Islam cara penghormatan seperti itu. Jenengan kalau tahu kan baru-baru ini ada peristiwa Rojo Solo meninggal Pak. Hamengkubuwono keberapa itu? Pakubuwono ke-8 meninggal. Saya melihat, waduh, ini warung ngesot ya Pak, masalah. Jadi entah berapa meter kok. Ya bukan ajaran ya. Itu namanya hulu itu berlebih-lebihan. Lah kalau kita menghormati terhadap kiai kita, tokoh kita dan sebagainya, ya tetap berhormat, tapi dengan cara yang wajar, dengan cara yang biasa, namanya elegan, namanya equal itu kita itu sama. Karena apa?
Karena yang paling tinggi di antara kita itu adalah siapa yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kamu, menciptakan berbangsa-bangsa, menciptakan bahasa, etnis dan sebagainya. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan, 3 kategori atau 3 varian pemikiran di dalam Islam: Jabariyah, Qadariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.